Kali ini saya akan membahas mengenai auto snap. Pengertian dari snap adalah fitur dari AutoCAD untuk membantu kita mengarahkan kepada titik yang kita kehendaki. Jadi snap yang pertama, snap terhadap grid. Untuk mengaktifkan snap terhadap grid, kita dapat menekan icon ini atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. Nah, snap tidak terlihat ketika kita tidak sedang menentukan titik. Jadi di sini terlihat seperti tidak ada snapping. Nah, jadi saya contohkan dengan membuat sebuah titik dengan command point, enter. Nah, di sini terlihat kursor saya hanya menempel pada titik-titik di grid ini. Nah, namun teknik snap seperti ini jarang sekali digunakan. Saya hanya akan memperkenalkan saja kepada Anda. Dan untuk menonaktifkannya, Anda dapat mengklik icon ini kembali atau tekan F9 kembali pada keyboard. Dan selanjutnya, saya akan bahas auto snap pada objek. Sebelumnya saya hilangkan dulu gridnya. Untuk menghilangkan grid, Anda bisa klik icon ini atau menekan tombol F7 pada keyboard. Snap yang pertama yaitu endpoint. Jadi saya contohkan dengan membuat titik, point, enter. Nah, pada settingan default saat kita pertama membuka AutoCAD, beberapa auto snap terhadap objek biasanya sudah diaktifkan. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar manual. Jadi saya nonaktifkan dulu objek snapnya di sini, sehingga untuk mengaktifkannya kita butuh memasukkan perintahnya secara manual. Lalu selanjutnya saya ingin memilih titik endpoint. Nah, jika kita tanpa menggunakan objek snap, sangat sulit sekali untuk mengarahkan kursor kita pada ujung dari sebuah objek, entah itu ujung garis atau ujung dari sebuah bidang. Nah, jadi sulit sekali. Untuk mengaktifkan objek snap endpoint, kita dapat melakukannya dengan cara tekan Ctrl pada keyboard dan klik kanan pada mouse secara bersamaan. Nah, muncullah beberapa pilihan snap seperti ini. Yang pertama endpoint, saya klik endpoint, lalu saya sorot pada ujung di sini. Ketika kotak hijau itu sudah muncul, maka titik yang akan kita letakkan berada pada kotak tersebut. Meskipun pada dasarnya kursor yang kita sorot sekarang masih berada di tengah garis. Jadi saya contohkan, saya klik di sini. Nah, titiknya tetap tertangkap pada snap hijau tadi. Lalu selanjutnya middle point, artinya titik tengah. Titik tengah yaitu berada di tengah-tengah segmen. Saya contohkan, Ctrl klik kanan, midpoint, di sini middle, di sini middle, di sini middle. Jadi saya contohkan, saya akan membuat middle dari sini, dan saya buat middle di sini. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya intersection. Intersection ini adalah fitur snap untuk membantu kita mengarahkan kepada titik perpotongan. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada perpotongan. Nah, Ctrl klik kanan, intersection. Di sini ada perpotongan antara garis dan segi empat. Lalu selanjutnya apparent intersect. Artinya di sini sebuah perpotongan yang tidak terlihat. Artinya pada suatu garis yang jika diperpanjang dia akan menciptakan sebuah perpotongan. Contohnya seperti ini. Klik kanan, apparent intersect. Antara garis ini dengan kotak ini, pasti jika diperpanjang garis ini akan menciptakan perpotongan di sekitar sini. Maka caranya seperti ini. Saya klik garis ini dan saya klik garis ini. Maka muncullah prediksi jika diperpanjang akan muncul di sini. Nah, lalu saya bisa melakukan apparent intersection pada kedua garis yang jika diperpanjang kedua-duanya akan membentuk sebuah perpotongan. Contohnya garis ini dan garis ini. Nah, jadinya di sini. Ini adalah sebuah titik perpotongan jika kedua garis ini diperpanjang hingga mereka saling berpotongan. Lalu selanjutnya extension. Saya aktifkan point dulu, lalu saya hidupkan extension.
Extension di sini adalah fitur OSNAP untuk mengarahkan kita terhadap perpanjangan dari sebuah garis. Contohnya, saya aktifkan poin dulu, lalu kontrol klik kanan, extension. Extension untuk membantu mengarahkan kita terhadap perpanjangan dari sebuah garis. Saya sorot di sini, lalu saya tarik. Ini adalah perpanjangan garis dari sebuah objek. Contohnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya center. Center di sini berlaku untuk bentuk lingkaran atau bentuk busur. Saya contohkan, saya buat poin, kontrol klik kanan, center. Nah, kita hanya tinggal melakukan klik pada lingkaran, maka titik yang kita letakkan akan langsung diarahkan kepada titik pusat dari lingkaran tersebut. Sama halnya dengan busur. Kontrol klik kanan, center. Busur juga memiliki pusat. Nah, inilah pusat dari busur tersebut. Lalu selanjutnya kuadran. Kontrol klik kanan, kuadran. Nah, kuadran terletak pada lingkaran di mana terdapat pada sudut istimewa 0, 90, 180, dan 270. Saya contohkan seperti ini. Lalu selanjutnya tangan. Tangan ini dapat digunakan ketika kita hendak membuat garis, di mana garis yang akan kita buat adalah garis yang hendak bersinggungan terhadap suatu lingkaran. Jadi contohnya seperti ini, saya akan mencoba membuat garis yang garis tersebut akan menyinggung sebuah lingkaran. Saya mulai dari ujung. Sangat sulit sekali jika kita tanpa menggunakan OSNAP, kita tidak tahu lokasi titik singgungnya di mana. Jadi langsung saja kita praktekkan dengan menggunakan OSNAP, kontrol klik kanan, tangan. Nah, meskipun kita disorot di bagian manapun, maka titiknya juga akan tertangkap pada simbol OSNAP tersebut. Nah, lalu selanjutnya perpendikuler. Perpendikuler adalah OSNAP yang dapat berfungsi ketika kita hendak membuat garis lurus. Jadi contohnya saya hendak membuat garis lurus dari tengah sini. Kita ingin tegak lurus terhadap segi 4 ini. Jadi sangat sulit sekali jika kita membuatnya tegak lurus. Lalu kita dapat melakukannya dengan kontrol klik kanan perpendikular. Nah, kita klik di daerah manapun itu, dia akan tetap tegak lurus dengan segi 4 ini. Lalu selanjutnya node. Node di sini untuk membantu kita mengarahkan pada suatu titik. Jadi contohnya saya ingin membuat lingkaran, klik kanan, node, lalu saya sorot node ini. Nah, lalu selanjutnya insert. Insert di sini adalah OSNAP yang fungsinya membantu mengarahkan kita pada base point dari suatu blok. Lalu kontrol klik kanan, insert. Nah, saya klik dimanapun blok ini berada, maka karena saya telah membuat acuannya di sini, maka jatuhnya titik tetap akan pada acuan dari blok ini. Lalu selanjutnya nearest. OSNAP nearest fungsinya yaitu mengarahkan kita untuk menentukan titik pada rusuk atau garis yang lokasinya paling dekat terhadap pointer kita. Jadi contohnya seperti ini. Point, kontrol klik kanan nearest. Nah, kita dekatkan kursor kita terhadap suatu garis. Jadi dia sembarang, tidak terarah. Arahnya yaitu lokasi yang paling dekat dengan kursor kita. Jadi contohnya seperti ini. Begitu juga pada bentuk lain. Kontrol klik kanan nearest. Nah, lalu selanjutnya temporary track point. Temporary track point adalah OSNAP yang membantu kita mengarahkan kepada titik acuan sementara. Jadi contohnya seperti ini. Saya buat line. Saya buat dari ujung sini. Lalu saya buat temporary track point. Temporary track point-nya terhadap ujung dari kotak ini. Nah, temporary track point adalah garis yang berwarna hijau ini. Maka saya letakkan garis yang berwarna hijau ini. Nah, garis yang kita buat telah kita letakkan pada daerah temporary track point. Lalu yang terakhir yaitu from. From ini akan sangat membantu nantinya
from ini adalah osnap yang membantu kita mengarahkan kepada titik yang mengacu pada titik lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Untuk membantu memahami osnap from, maka saya aktifkan object snap agar memudahkan. Nah, lalu selanjutnya saya akan menentukan titik yang jaraknya 10 poin di bawah titik tengah dari garis ini. Saya aktifkan poin, lalu saya ketik from middle, offsetnya ke arah bawah 0, -10. Nah, jadinya di sini. Lalu saya buat lagi contohnya, poin. Saya buat dari ujung. Lalu offsetnya ke bawah sejauh 20. Offsetnya at 0, -20. Jika Anda masih merasa belum benar-benar paham tentang object snap ini, maka silakan Anda ulangi lagi, karena object snap ini akan sangat berguna nantinya dan akan sangat sering dipakai. Selamat mencobanya, terima kasih.